Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program satelit 125 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu, tak henti-hentinya kepadamu, oleh karena kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan hari lepas hari kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Terima kasih untuk segala berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang kami terima dalam hidup kami. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik dari setiap berkat yang kami terima untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita Sahabat Mamon. Menarik, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita sebagai orang yang percaya adalah seorang pengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada kita dipercayakan segala yang perlu bagi kehidupan, baik bagi kehidupan pribadi kita maupun juga bagi kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus dalam nas ini mengingatkan kita agar kita mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola yang dipercaya Tuhan kepada kita. Jika kita ingin dipercaya untuk mengelola hal-hal yang besar, maka kita pun wajib mengelola hal-hal yang kecil terlebih dahulu dengan penuh tanggung jawab. Nah, Tuhan Yesus mempercayakan kepada kita dari hal yang kecil. Oleh sebab itu, gunakanlah hal-hal kecil yang dipercayakan itu kepada kita untuk kemuliaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal menggunakannya. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur di dalam nas ini, agar kita juga menggunakan mamon yang tidak jujur itu dengan baik. Dengan demikian kepada kita akan dipercayakan harta yang sesungguhnya, dikatakan, bahkan dikatakan harta yang abadi itu. Nah, saudara-saudara, tanggung jawab kita di dunia ini mengelola harta yang tidak jujur, mengelola mamon yang tidak jujur itu. Bersahabat dengan mamon, berhati-hatilah bagaimana kita memperlakukannya. Ayat 11 dan ayat 12 di dalam Injil ini dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu, kata Tuhan. Kita diingatkan pentingnya kita mengelola apa yang kita terima. Dalam perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius pasal 25, juga Yesus menceritakan tentang orang-orang yang menerima talenta dan tanggung jawab mereka dengan talenta yang diterimanya. Kita membaca di sana, ada yang menerima 10, 5, dan 1 talenta. Dan orang yang menggunakan dengan baik menghasilkan talenta-talenta, mereka dipuji oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21, Yesus berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Dan kepada hamba yang tidak setia, tuannya itu berkata, karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-29. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Ingatlah, saya selalu mengingatkan kepada setiap orang yang saya temui, setiap anggota jemaat. Ingatlah, dalam setiap talenta atau karunia atau berkat atau harta yang kita terima dari Tuhan, kita harus kelola dalam 3 bagian. Yang pertama untuk bagian Tuhan, yaitu berupa persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan-persembahan syukur lainnya. Yang kedua, ada bagian untuk sesama, yaitu kita memberikan bantuan derma kepada yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tentunya ada bagian bagi diri kita sendiri, untuk kita makan dan minum, untuk kita membayar rumah, membayar listrik, membayar transport, membayar uang sekolah, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, layanilah Tuhan dengan harta, dengan bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Kelolalah setiap berkat dengan baik, supaya semakin ditambahkannya apa yang ada sesuai dengan janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.